Bye-bye sapi. Memanjat rumah. Kebun-kebun tetangga. Si putih, ya Markisa. Markisa, mari kita santai. Selamat pagi. Jadi pagi ini saya berencana menuju ke Talung untuk pulang pergi hari ini. Rencananya tadi malam sebenarnya saya ingin jalannya itu subuh, jadi selepas salat subuh kita langsung jalan menuju Desa Padaikan, desa terakhir. Jadi kita bisa tiba di sana dengan estimasi perjalanan 2 jam. Jadi kita sudah di sana dari tadi, tapi karena terlambat bangun malam lanang udah begadang, jadi kita terlambat. Oke, kita akan berjalan. Sebenarnya 2 orang, cuman satunya lagi Almut ke Alfamart tadi belanja. Nyatanya, setelah sekian lama tidak bekerja, selalu ada cara untuk memenuhi hasrat untuk kembali menyatu dengan teriknya matahari, hijaunya hutan, kerasnya bebatuan, dan sejuknya udara. Tepat di mana saya mendapati diri dengan sangat jenuhnya dengan hidup yang mulai sangat membosankan, seorang kawan yang kerap kali mengajak saya untuk sedar menghabiskan waktu, padahal dia sedang sibuk-sibuknya bekerja, tiba-tiba mengajak saya. Tujuan kami kali ini adalah sebuah puncak dengan ketinggian 1700-an mdpl. Para pendaki akrab menyebutnya dengan Puncak Talung, sebuah puncak yang menjadi titik istirahat ketika para pendaki hendak menuju lembah Rama. Jadi kita sudah tiba di tempat parkir desa terakhir. Di dusun Padaikan kayaknya. Kali ini kami tidak berniat menginap. Rencananya hanya sekedar pergi dan kembali di hari yang sama. Kita disuguhi dengan pendakian panjang. Itu mungkin sekitar sampai 1 jaman mendaki terus. Kita berjalan mungkin sekitar sudah 15 menitan dan napas sudah mulai tersengal-sengal. Ayo. Oke, kita istirahat dulu. Mengingat terakhir kali saya mendaki itu 6 bulan yang lalu. Darah yang hangat seolah menjajal setiap titik dalam tubuh saya. Tulang-tulang terasa begitu sangat siap menopang tubuh ini untuk melangkah lebih jauh, seolah tak terbatas. Capek bang? Ampun. Jadi saya dan Almut ini terakhir menanjak itu di Desember, ya? Ya. Desember penghujung tahun di Ulu Sarong kemarin. Jadi perjalanan ini sangat melelahkan. Iya, ada. Memang yang sendal selalu mah, sendal kau sendal. Air yang mengalir di saluran irigasi yang dibuat warga untuk mengalir kebun dan kolam-kolam ikan menjadi tempat peristirahatan yang tepat untuk menghilangkan dahaga dan menghapus peluh, serta mengembalikan energi yang hilang dalam perjalanan. Apa itu? Kopi. Kayu putih dapatkan di warung-warung terdekat. Mari. Nanjak lagi, asik. Sampai kapan penderitaan ini akan berlanjut? Jadi rute
ke Talung atau ke Rama via Panaigang itu dipenuhi dengan tanjakan. Jadi hampir tidak ada turunan kalau lewat sini. Turunan cuma satu, yaitu pada saat pulang. Perlahan tapi pasti, rasa lelah semakin memenuhi diri. Tanjakan yang tidak ada henti-hentinya memaksa kami untuk beristirahat di setiap kesempatan. Toh, perjalanan kami kali ini, kami tidak mengejar waktu atau apapun selain kepuasan batin. Jadi yang di sebelah ini Topi di Resort. Bagi yang mau private kayaknya bagus sini. Bagaimana bosku? Yakin. Gimana perasaannya setelah mendaki lagi? Ya, lumayan setelah vakum selama 6 bulan. Berasa. Capeknya berasa dan gatalnya juga berasa. Anda lihat tanjakan di atas? Perhatikan baik-baik. Rasanya sudahlah. Jadi yang di sebelah ini tuh desa atau dusun, Lengkes namanya. Jalan ke menuju rute Tantali dan Lembaloi. Cuman sayang ada kabut jadi tidak kelihatan. Setelah kita melewati jalan terbuka, itu penggungan gunung, akhirnya kita masuk ke dalam hutan. Libur telah tiba. Rusak kamu nak. Kita sudah berjalan kisaran 1 jam lebih. Saya perkirakan ini sudah di pertengahan jalan kayaknya. Ada warung di atas tuh? Oke, kita jalan sudah agak lama. Udah hampir 2 jam kita jalan. Ini menurut pengalaman saya, yang sudah sepertinya kita sudah agak dekat dari Talung. Ya, gondrong ganasnya dong. Ih, kepang. Jeli. Masuk ke dalam hutan, jalur mulai memanjakan kami dengan medan yang landai. Kami tidak menyia-nyiakan ini dengan berjalan cepat sambil menghibur diri dengan pembicaraan seputar kegagalan yang sudah-sudah, serta impian-impian di masa depan. Bisa aja bos. Jadi Helmut, rencana tahun berapa mau menikah? Insya Allah tahun depan. Tahun depan. Enggak, insya Allah tahun depan. Ya, selamat dulu. Kamu tarik tangan, coba. Calon istri, kriteria calon istri. Bagaimana bosku? Menurut. Terus digaji tiap bulan. Bantu dong. Ya, apa ya? Intinya yang mau aja. Yang mau. Sumpah, cari istri yang mau. Wow. Berarti selama ini Anda belum mendapatkan cewek yang mau sama Anda. Nah, sabar. Jomblo itu kutukan. Jadi buat cewek-cewek, ya buat cewek-cewek yang belum menikah, di depan saya ada jomblo yang katanya siap menikah dengan perempuan asal mau. Nanti digaji tiap bulan. Bos, apa namanya IG tak, bos? ALL underscore mood MOOD. 94. Jadi buat jomblowati yang lagi butuh calon suami, silakan cari IG-nya di bawah situ. Jadi semakin mendekat ke puncaknya Talung, itu pohon-pohon yang ada di sekitar sini mulai perduh kecil, daun-daunnya kecil. Jadi mungkin sama dengan gunung-gunung lain, pohonnya itu paling tinggi 7 meteran kayaknya. Ya, hutan. Dapati sebuah penanda jalan yang terbuat dari
bungkusan rokok. Wow, kreatif banget. Kita istirahat sejenak. Tapi sayang tidak sesuai ekspektasi. Putih semua. Di bawah tidak tertutup kabut. Kita bisa melihat longsoran Gunung Bawah Karang dalam sini, di bawah sini, sama jalur-jalur menuju Danau Tandra Lili. Sayang. Berkabut. Mendekati Talung, medan sedikit menanjak dan berbatu. Tapi di posisi sekarang ini, tubuh seolah hampir tidak merasakan lelah sedikit pun. Yang terasa hanya sedikit kesemutan di antara jari-jari kaki yang terbungkus sepatu. Kenapa kata bos? Nggak ada warung, bos. Harusnya ada tuh. Iya. Nggak kopi. Jalan nih. Setelah berjalan lepas tuh 12.15, setelah berjalan 2 jam 30 menitan, kita tiba di Puncak Talung. Setelah berjalan lebih dari 2 jam, kami tiba di puncak. Rasa penasaran hilang berganti menjadi perasaan puas. Terlebih, ternyata bapak yang berjualan di Puncak Talung juga membuka warungnya, maka bertambahlah bahagia kami. Setelah perdebatan panjang, akhirnya kita berdua memutuskan untuk turun ke Lembah Rama. Padahal rencana dari awal itu cuma sampai di Talung. Karena si gondrong ini belum pernah ke bawah, belum pernah ke Rama, jadi dia ngotot untuk turun. Sudah, kita turun. Luwak black coffee. Menyusup. Ada saya aku dapat, bos. Kayak bagus kayaknya. Cari lagi. Iya. Markisa. Dapatkan di kebun-kebun tetangga. Masih putih. Iya, Markisa. Mari kita santai. Tadi kita sudah tiba di Rama, toh, Mat? Oke. Mantap jiwa. Setelah beberapa tahun tidak ke Lembah Rama, akhirnya ke sini lagi dengan suasana yang berbeda. Talung di atas kita sudah tidak kelihatan karena kabut. Asal kalian tahu saja di depan sana ada cewek berambut pendek, guys. Kayaknya dia orang jauh deh. Gondrong ini Indonesia banget ya. Mana sikap Indonesianya, Bung? Sesampai di Lembah Rama, bahagia. Oke, karena janji sudah terpenuhi dan hasrat sudah terpenuhi pula, waktunya untuk pulang. Gerimis, guys. Jadi kita buru cewek-cewek itu ya.
Jadi foto sesuai dengan perjanjian kita, fotonya cuma ada 4 atau 5 kalau tidak salah. Habis itu kita langsung pulang. Bye bye sapi. Bukan temanku itu, Kak. Dari Talung ke Rama itu, ke lembah itu ada terbagi 3. Tadi kita turunnya itu lewat jalur kiri ya, kiri. Kemudian ini kami coba naik melalui jalur kanan. Jalur yang kiri itu biasanya warga gunakan untuk membawa sapi, karena sapi tidak bisa tidak bisa turun kalau medannya terlalu terjal. Sedang yang tengah itu jalur tengah itu yang paling ekstrim sebenarnya, karena terlalu curam. Jadi pada saat hujan, sebenarnya yang buat jalan itu semakin curam karena hujan, selalu terkikis tiap hujan. Jalurnya ke situ, jadi pohon pinus tunggal itu ada di sini. Anda yang ingin mencoba jalur Talung via Lembah Rama, sebaiknya yang mempunyai riwayat lutut kopong untuk tidak mencobanya. Jalur kanan yang kami lalui adalah jalur yang sangat menegangkan, karena medannya yang curam, berbatu, dan tidak terlalu lebar. Ini adalah jalur yang sangat tidak aman dilalui di musim hujan. Iya, Bapak Gondrong. Wow. Kita sampai lagi di Talung. Waktu tempuhnya itu 1 jam, ya 1 jam. Apa yang maksudnya? Kenapa dilarang? Karena biasa. Pernah tuh ada orang tembak ayam tuh makan. Ini adalah anak gadis dari bapak yang membuka warung di puncak Talung. Kehadirannya bukan hanya membantu sang bapak, tapi juga menjadikan Talung, Lembah Rama, bahkan Gunung Bawah Karayeng sendiri sebagai medan strategis untuk latihan. Dia adalah seorang atlet lari gunung atau atlet trail run, mengikuti jejak saudara laki-laki dan bapaknya. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, dia adalah wanita tercepat. Sedang di ajang nasional yang diadakan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango April 2021 lalu, dia berada di urutan ke-7 dengan hanya berselisih beberapa menit dengan para juara. Jadi untuk perjalanan pulang, kami memutuskan untuk turun gunung dengan berlari mengikuti Bapak dan Mardiana. Lebih baik pulang. Dari perjalanan singkat ini, saya belajar satu hal. Kita bisa menuju puncak dengan berlari agar bisa menikmati sukses lebih cepat. Bagaimana kemudian kita hanya tinggal berleha-leha seolah tidak ada apapun yang kita kejar. Hidup memang tidak adil. Kamu harus belajar memisahkan diri.